Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan Muara Baru Ujung di dekat Gedung Pompa Waduk Pluit atau juga di depan Tanggul Pantai Muara Baru. Air yang mengalir di jalan yang ada di sini adalah air laut yang rembes dari mungkin ada celah-celah yang bocor dari tanggul yang dibuat. Kawasan Muara Baru memang lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air laut. Dalam artian, rumah-rumah yang ada di sini berada di bawah permukaan air laut. Dari itu, maka dibuatlah tanggul sehingga air laut tidak menenggelamkan hunian ataupun pemukiman warga yang ada di kawasan ini. Dari bagian celah-celah dinding di sini ke arah jalan dapat kita lihat adanya aliran air yang cukup lancar. Termasuk di bagian jalan ya yang meretak, kemudian air juga mengalir melalui celah jalan tersebut. Kita naik ke bagian tanggul Pantai Muara Baru. Rumah yang tadi ada celah air yang rembes dari air laut adalah rumah yang ada di bawah sana. Sedangkan tanggul yang dimana kita berdiri memiliki tinggi kurang lebih 4,8 meter ke permukaan tanah yang ada di kawasan pemukiman warga. Bila tadi kita melihat rumah warga di sisi belakang, maka kita dapat lihat lagi di depan ini adalah permukaan air laut dan kita bandingkan dengan rumah warga di sana. Apabila tidak ada tanggul, maka tentu rumah-rumah tersebut sudah direndam oleh banjir rob. Jarak air laut ke rumah warga sebenarnya cukup jauh. Hanya saja kemungkinan ada celah-celah yang telah membuat air laut mengalir melalui celah tersebut menuju ke jalan. Mungkin perlu penanganan khusus untuk perbaikan dari celah-celah ini agar tidak mengalirkan air ke rumah-rumah warga atau juga ke arah jalan. Baik, kita akan menggunakan peta Google Earth. Di sini di bagian kanan paling bawah Anda dapat melihat adanya angka-angka seperti minus 2 meter, minus 1 meter, dan ini menunjukkan adalah tingkat permukaan tanah ya dibandingkan dengan air laut. Minus 1 meter atau minus 2 meter berarti permukaan tanah yang ada di sana berada 2 meter di bawah dari permukaan air laut. Dengan begitu, bila tidak ada tanggul, tentu rumah-rumah tersebut sudah terbenam setinggi 2 meter. Bergeser ke arah barat, ini adalah Pelabuhan Muara Angke. Pelabuhan ini sebenarnya hampir sama rata dengan permukaan air laut. Kita kembali ke kawasan Muara Baru. Ini adalah rumah-rumah yang berada tadi di ujung jalan Muara Baru di dekat Gedung Pompa. Kita akan gunakan image Google untuk melihat kondisi sebelum kita ke area ini. Nampaknya image Google di sini juga sudah update. Sudah ada tanggul ya yang cukup tinggi untuk melindungi rumah warga yang ada di sisi kanan. Kemudian kita akan lihat apakah sudah ada rembesan air di bagian pinggir jalan dan di tengah jalan. Di depan kita itu adalah rumah pompa ataupun gedung pompa waduk Pluit berfungsi untuk memompakan air dari waduk apabila cukup banyak ya. Ternyata di image Google di sini kita juga melihat sudah ada aliran air yang
melewati celah-celah, baik itu dari pecahan jalan yang retak, kemudian juga dari pinggir dinding sisi bawah yang ada di ujung jalan. Dari retaknya jalan yang ada di sini, walaupun sudah dibeton, dapat kita lihat air mengalir ya dari keseluruhan retakan ke arah yang lebih rendah, termasuk yang di bagian pinggir. Kontur jalan di sini memang menikung, ditambah lagi menanjak ya kalau dari arah belakang kita. Selain itu, genangan air yang ada di jalan dengan kontur seperti ini tentu juga akan berbahaya bagi pengendara. Di kawasan Muara Baru terdapat 20.000 keluarga yang bermukim. Dan sebagian besar mereka ya tentu pemukimannya berada di bawah permukaan laut. Ini adalah tanggul yang dibuat untuk melindungi warga dari ancaman naiknya permukaan air laut ataupun terendam dari air laut yang menutupi daratan karena daratan lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air laut tersebut. Satu hal yang akan kita perhatikan di Jalan Muara Baru itu adalah sebuah masjid yang sudah terendam air di kawasan pinggir pantai. Kita akan melihat sejak kapan masjid ini terendam air. Perhatikan gedung-gedung yang ada di sini. Nah, di tahun 2017 masih ada semacam ya garis pantai ya, ataupun semacam beton memanjang di samping masjid walaupun sudah mulai tenggelam. Kemudian untuk gedung-gedung ataupun gudang-gudang yang mungkin dipakai di area ini sudah diratakan pada tahun 2022. Nah, di tahun 2010 kita melihat ada bagian yang belum tenggelam. Dan Masjid Waladunia di sini juga masih ada. Berarti pada tahun 2010 area ini masih ada daratan dan mungkin masjidnya masih berfungsi. Ini di tahun 2006 terdapat bagian daratan ya yang mungkin ditumbuhi oleh tanaman dan ada bagian pinggir seperti beton memanjang yang berada di sisinya. Baik, kita akan mundur ke tahun 2003. Nah, ternyata masjid ini berada di dermaga. Ya. Terdapat kapal-kapal yang parkir ataupun bersandar di dermaga di dekat masjid. Dan dermaga tersebut akhirnya tenggelam oleh naiknya permukaan air laut di kawasan Muara Baru. Tidak hanya di kawasan ini tapi juga di kawasan lainnya di ujung Jakarta sisi utara. Sayang sekali peta Google yang bagus kualitasnya baru di tahun 2000-an ya. Ini adalah Waduk Pluit. Pada tahun 2019 Waduk Pluit cukup bersih. 2014 di sini ada mungkin itu adalah sedimentasi. Kemudian juga ada enceng gondok yang cukup banyak yang sempat kita perhatikan. Waduk ini memang dibersihkan secara berkala dikarenakan berfungsi untuk menampung air dari rumah-rumah warga dan juga dari area lainnya, terutama menjadi tempat penanggulangan banjir yang ada di kawasan Muara Baru dan juga kawasan Pluit Penjaringan.
Baik, satu hal yang akan kita lihat ya di rumah apung ataupun di kampung Empang yang kemarin sudah berubah menjadi pemukiman, rumah panggung dan rumah apung. Sebelumnya kawasan tersebut adalah seperti ini dan berada di pinggir muara sungai Angke dan juga banjir Kanal Barat ke arah Teluk Jakarta di sisi utara. Di tahun 2011 di sini pemukiman tidak begitu padat. Bahkan di 2004 sangat jarang adanya rumah-rumah ataupun pemukiman warga yang berada di sekitar ujung ya dermaga ujung di Kali Adem dan juga di ujung Muara Angke. Bahkan ini adalah tempat yang hijau ya di tahun 2003. Area ini menjadi persinggahan kapal-kapal nelayan menuju ke laut dan akhirnya mereka satu persatu ya mungkin menjadi tempat transit, mulai membangun misal pondok dan juga lainnya sehingga makin lama makin ramai. Pelabuhan Muara Angke di tahun 2003 juga masih seperti ini ya, hijau. Kemudian rumah-rumah yang ada di kawasan ini juga tidak begitu banyak, hanya saja pelabuhan memang ramai dengan kapal-kapal nelayan. Area Bewok Mall di sini masih berupa lahan kosong ke arah pinggir laut. Sedangkan rumah-rumah yang ada di Muara Karang itu sudah ada, termasuk rumah-rumah di Pantai Mutiara. Tidak hanya di kawasan Jalan Muara ujung Gedung Pompa di sana yang ada rembesan air, kita juga melihat di Jalan Inspeksi Waduk Pluit yang ada di seberangnya. Di balik dari pagar beton di sini, ini adalah permukaan air laut yang sudah tinggi. Bahkan sebelumnya permukaan ini lebih tinggi lagi karena kita dapat melihat dari garis-garis air yang berada di dinding-dinding beton. Dinding ini cukup kuat dan kokoh karena kita tidak melihat adanya rembesan air laut melewati celah-celah ataupun ada bagian yang bocor. Apabila tidak ada dinding ini, maka jalan yang kita lewati sudah dapat dicapai oleh air laut dan menggenang. Bahkan rumah pompa sendiri berada lebih rendah dibandingkan jalan yang kita lewati. Yang jelas di sini memang tidak ada trotoar untuk para pejalan kaki, tapi arus kendaraan tidak seramai jalan-jalan lainnya yang ada di kota Jakarta. Terdapat gardu PLN ya di bagian area rumah pompa. Nah, apabila air juga memasuki gardu tersebut, tentu akan mengganggu suplai dari listrik yang ada di sana. Beberapa hari ke belakang dan juga minggu lalu, permukaan air laut cukup tinggi di kawasan utara Jakarta. Dan beberapa lokasi terkena rendaman air banjir rob sehingga menggenang ya, baik itu di jalanan atau juga di rumah-rumah warga. Dari atas ini dapat kita lihat permukaan air yang jauh lebih tinggi dibanding dari permukaan jalan yang ada di sana. Ada kapal pinisi.
Di depan kita ini adalah pipa-pipa yang berasal dari gedung pompa waduk fluid yang ada di depan. Air dari waduk dipompakan apabila sudah memenuhi batas ya yang ditentukan, maka air akan dikeluarkan menuju ke Laut Jakarta. Nah, ini adalah tanggul yang dibuat ya, dan ada jalan inspeksinya. Kemudian rumah warga berada di samping tanggul dengan ketinggian tanggul sampai dengan 4,8 meter. Dapat kita bayangkan tanpa tanggul ini, maka rumah yang ada di kanan itu sudah tenggelam. Di ujung juga ada kita lihat gedung-gedung ya, itu adalah rusun penjaringan. Di sana ada penempatan dan relokasi warga-warga yang terkena pekerjaan tanggul atau juga untuk warga-warga lainnya. Kita akan menyusuri tanggul ke arah musola yang ada di sana dan ke arah utara lagi. Tanggul ini dibuat memanjang sampai ke arah utara, ke arah menjorok ke arah laut. Kemudian ada bagian dari laut yang ditutupi ya. Ini adalah pangkalan Bakamla, Badan Keamanan Laut ya. Sama halnya dengan tanggul-tanggul yang ada di sungai, tanggul yang ada di sini juga memiliki jalan inspeksi. Ada yang tidak seperti yang kita lihat di sekitar Cilincing, Jakarta Utara. Di sana itu adalah Pantai Mutiara dan rumah-rumah mewah juga di tanggul ya. Karena permukaan air laut lebih tinggi 1 meter seperti yang tadi kita lihat di Google dari permukaan tanah ataupun rumah yang berada di sana. Di pinggir dari tanggul-tanggul ini seperti biasa ya, ada kapal-kapal yang bersandar. Tadinya mungkin tanpa tanggul, kapal bersandar langsung ke pinggir-pinggir bagian daratan. Namun saat ini karena air laut yang terus meningkat permukaannya dan tanah di ujung Jakarta sisi utara yang terus turun, maka dibuatlah tanggul. Di pinggir tanggul dapat kita lihat juga adanya semacam rumah-rumah ya. Ini bisa dikatakan rumah apung yang sebenarnya. Terdapat tongkang-tongkang dan kapal-kapal di sini yang bersandar. Kemudian ada juga kapal-kapal yang ada krennya. Lebar dari tanggul yang kita lewati kurang lebih mungkin 80 sampai ada yang 1 meter. Itu seperti kapal-kapal yang membawa alat berat ya kalau kita perhatikan. Setelah ditanggul, maka ada bagian air laut yang terperangkap kalau kita perhatikan di sini. Nah, tadinya mungkin ya, daerah yang di sana adalah ujung dari daratan dan terdapat rumah-rumah warga yang berada di dalam air.
Area ini sudah tertutup dengan tanggul sehingga mungkin akan dijadikan di daratan. Kalau yang kita perhatikan, bagian-bagian di ujung tadi mulai diuruk ya. Gedung yang tinggi di sana itu adalah rusun penjaringan. Bahkan di antara rumah-rumah kita dapat melihat ada bagian-bagian kapal yang sudah tidak terpakai dan mulai tenggelam di dalam air. Di bagian tengah lagi kita dapat lihat ada kapal tadi ya, yang tertinggal bagian depannya saja dan bagian tengahnya sudah tertutup dengan pepohonan. Baik, kita kembali ke rumah-rumah warga yang berada di ujung Jalan Muara Baru ke arah Tanggul. Ini adalah air yang mengalir, rembesan air laut dari celah-celah yang ada ya, baik itu dari celah dinding atau juga retakan jalan. Air ini mengalir ke area yang lebih rendah ke arah rumah warga. Jalan ini menghubungkan kawasan Muara Baru dan kawasan Pluit. Di sini di bagian pinggir dari rumah ataupun gedung pompa, alirannya ataupun rembesan airnya itu benar-benar kencang. Airnya cukup jernih ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat tadi air lautnya berwarna coklat. Dikarenakan ini tikungan ditambah lagi jalannya licin, tentu kendaraan melewatinya dengan berhati-hati. Bukan hanya kendaraan-kendaraan kecil, kendaraan-kendaraan besar juga sering kita lihat karena ini adalah jalan shortcut ya, ataupun jalan yang lebih pendek dari arah Muara Baru ke arah Pluit. Kita perhatikan gang-gang ke arah rumah warga. Dari pinggir jalan yang ada menuju ke rumah warga masih ada turunan. Berarti rumah-rumah warga yang ada di sana jauh berada di bawah permukaan air, termasuk masjid yang ada di depan kita. Baik, kita akan melewati jalan ini kembali ke arah Pluit. Sini dapat kita lihat gang-gang yang masuk ke rumah-rumah warga benar-benar turun. Kemudian bagian tanggul yang cukup tinggi dan permukaan air laut yang semakin tinggi dari waktu ke waktu, ditambah lagi permukaan tanah yang terus menurun, tentu harus mendapat perhatian yang sangat signifikan dari pemerintah. Dari itu proyek-proyek pembuatan tanggul termasuk NCICD National Capital Integrated Coastal Development itu sudah mulai direncanakan dan juga sudah mulai dilakukan pembangunannya yang tahap 1 dengan membuat tanggul-tanggul laut. Bahkan untuk yang ultimate ya, itu akan ada giant sea wall berupa tanggul laut raksasa di mana ada pulau-pulau di ujung utara Jakarta. Kemudian pulau-pulau tersebut tersambung dengan jalan dan akses lainnya serta dimanfaatkan untuk perumahan, untuk taman, untuk keperluan lainnya yang pasti juga berfungsi sebagai tanggul penghalang dari naiknya permukaan air laut ke bagian sisi utara kota Jakarta. Di bagian pinggir ini adalah Taman Waduk Pluit. Taman ini sudah jauh lebih rapi sekarang dan banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk berwisata. Dalam perjalanan menuju ke halte Transjakarta, kita melewati flyover Pluit. Nah, flyover ini adalah jalan yang diperuntukkan untuk mengurangi kepadatan dari arus kendaraan di sekitar area ini.
Hanya saja flyover ini belum dilanjutkan dan belum dipergunakan. Meskipun akan sangat bermanfaat apabila dapat dioptimalkan. Nanti kita akan lihat bersama. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.